La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala firdausil a'la miftahil jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil muslimin. Allahumma salli ala al-fatih miftahil hujub wal kusyuf wal syuhud wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama kita mohon maaf, ini sudah lama sudah tak ketemu ya. Jadi mohon maaf juga waktunya tidak menentu. Alhamdulillah pagi ini kita ada waktu untuk berkumpul bersama-sama. Ini saya mau ngadap kemana? Ini boleh nggak Pak? Kita di tengah aja nih. Di tengah aja deh, biar asik deh. Ya bareng-bareng nih. Di tengahnya jadi kosong aja gitu kan. Oke, terakhir kita sampai di mana Pak? Qudrat iradat. Masih ma'ani ya? Qudrat iradat berarti sekarang ilmu ya. Baik. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina Al-Mahdi khalifatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin والصحابة رضوان الله عليهم وأولياء الله في العالمين ونخص خصوصا المصنف هذا الكتاب وإلى روحنا وأنفسنا والملائكة المقربة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita masih di kajian sifat 20. Kemarin itu kita sudah sampai di qudrat dan iradat. Sekarang kita masuk pada sifat yang berikutnya adalah al-ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu wa huwa sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala ya'lamu biha al-asya'. Berikutnya atau sifat ma'ani yang berikutnya adalah al-ilmu. Ilmu itu adalah sifat yang berdiri dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu biha al-asya'. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Kalau kita perhatikan al-ilmu ya'lamu biha al-asya', dia mengatakan segala sesuatu itu apa saja Pak? Semuanya yang luput dari ilmu Allah sesuatu itu tidak ada. Maka jika kita lihat ayat Allah dalam surah Al-Mujadilah itu, innallaha kulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu itu maha mengetahui.
Kalau kita perhatikan ini, bikulli syai'in alim, bikulli syai', dengan segala sesuatu. Maka kalau kita perhatikan segala sesuatu itu ada yang juz'i dan segala sesuatu itu ada yang kulli. Nah, di ayat ini dimulai dengan kata kulli, kulli syai', artinya segala sesuatu. Apakah Allah itu hanya mengetahui secara general saja? Atau pengetahuan Allah itu terbatas? Nah, dengan kalam ini menunjukkan bahwa pengetahuan Allah itu tidaklah terbatas. Dan Allah itu tidak hanya mengetahui yang parsial saja. Allah itu tidak hanya mengetahui yang mujmal saja. Allah itu juga mengetahui segala sesuatu itu, mulai dari juz'inya, ba'dunya, kullinya. Beda dengan kita. Kita kan ada pengetahuan juga, tapi pengetahuan kita terbatas. Mungkin kalau kita lihat pengetahuan kita terbatas hanya sebatas yang empirik misalnya, atau pengetahuan kita itu sebatas yang zahir, atau pengetahuan kita itu disebut juga dengan sebatas yang umum-umum saja. Kalaupun ada pengetahuan kita yang disebut dengan pengetahuan yang juz'i, dan juz'i pengetahuan kita itu juga tidak detail. Tapi pengetahuan Allah itu detail. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Semuanya itu berada dalam naungan pengetahuan Allah. Maka disebut juga pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam surat At-Talaq, wa anna Allaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah meliputi segala sesuatu itu dengan ilmunya. Kalau meliputi, kira-kira ada enggak yang tidak tersentuh? Semuanya tersentuh, baik aspek ya maupun aspek batiniah. Baik sesuatu yang zahir, nyata, maupun yang gaib, yang hadir maupun yang gaib. Kalau kita kan pengetahuan kita yang hadir saja, yang gaib. Nah, itu beda kita dengan Allah itu. Makanya Allah juga katakan dalam surah Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaibi ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rathbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah itu memiliki kunci atau pembuka gaib yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali kecuali Dia. Allah yang mengetahui. Dan ini dirinci lagi. Kalau di atas kita dimulai dengan kalam bikulli syai'in ilma, di ayat kedua juga begitu, bikulli syai'in ilma. Kalau pertama bikulli syai'in alimun, sekarang dirinci oleh Allah. Allah itu mengetahui wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah itu mengetahui apa-apa ada di
Kalau kita yang sedang berada hidup di darat ini, kita ketahui nggak segala sesuatu yang ada di darat? Enggak semuanya kita bisa ketahui. Banyak hal yang kita ketahui. Mengetahui semuanya. Ma fil barri wal bahr. Nah, berikutnya kita lihat yang di laut misalnya. Apa kalau dalam tatanan kehidupan kita manusia ini? Nelayan. Orang-orang ya yang suka berlayar, pertanyaannya apakah dia tahu isi semua laut itu? Tidak juga. Ini semuanya itu baik benda hidup, benda mati. Tahu itu. Katakan Allah itu juga tidak luput dari walaupun ada satu helai daun pun yang jatuh, itu tidak luput dari ilmunya Allah. Taruhlah kita misalnya, kita juga punya ilmu, tapi tahu nggak kita ada berapa daun yang jatuh tadi malam? Nggak tahu kita. Ada yang tahu nggak kita berapa jumlah rintikan hujan yang turun itu? Juga nggak tahu. Berapa biji yang tumbuh, tahu kita? Biji yang ada di bumi berapa? Nggak tahu juga. Jadi semuanya itu diketahui oleh Allah. Dan bahkan Allah pun mengetahui apa yang dibisikkan ke kita. Atau sisi lain, Allah pun juga mengetahui ya'lam sudur, apa yang ada dalam hati kita masing-masing. Kalau kita kan melihat hati kita masing-masing itu paling tebak-tebakan, ya kan? Kalau manggis juga kan, nggak tahu isi kolbu kita apa. Paling kita hanya bisa melihat dari sisi wajah, karena wajah itu menggambarkan suasana kolbu. Dan itu tepat kan, terkadang tidak tepat. Karena dikatakan oleh Allah, qad khalaqnal insana wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata kamilah yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh nafsnya. Masing-masing ini kan kita punya nafs ya. Dan bahkan Allah katakan wa nahnu aqrabu min hablil warid. Dan daripada urat nadi. Nah, ini menunjukkan pengetahuan Allah itu. Menarik ini, Allah memulai dengan tadi di atas dijelaskan dengan innallaha bikulli syai'in alim, lalu qad ahata bikulli syai'in ilman, lalu mafatihul ghaib, lalu laqad khalaqnal insan. Kuncinya ada di sini. Karena Allah yang menciptakan manusia, atau dalam bahasa lainnya, karena Allah juga menciptakan alam semesta. Yang tahu seluk-beluk itu semua siapa? Sang Pencipta. Coba yang paling dekat dengan kita sehari-hari kemana-mana ini. Kalau komponennya, paling kita hanya bisa pakai saja, kalau rusak tinggal datang ke servisnya. Tapi kalau orang yang membuat handphone ini, dia tahu berapa jumlah soldernya kan handphone ini. Dia tahu segala halnya.
Coba aja perhatikan apa yang jadi buah karya kita. Yang menjadi buah karya kita itu kita tahu semuanya. Dia ahli, sedetail apapun dia paham. Itulah ilmu Allah itu. Bahkan ada istilah untuk membuktikan Allah itu maha mengetahui itu, di malam yang begitu gelap, semut hitam di atas batu hitam, di gelapnya malam, Allah tahu nggak? Tahu. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari Allah itu. Tidak ada yang tersembunyi. Beda dengan Allah itu. Allah itu ya'lam bi'ilmi. Allah itu mengetahui dengan ilmunya. Jadi kalau begitu, perlu lagi kah kita main kucing-kucingan dengan Allah? Kita kan sering main kucing-kucingan sama Allah, Pak. Tahu yang tampak saja, yang tak tampak tak diketahui oleh Allah. Seolah Allah itu hanya mengetahui yang ketika kita ramai-ramai saja. Ketika kita sendiri Allah tak tahu. Terkadang kan kecenderungan kita begitu. Orang ini kadang memiliki kecenderungan macam-macam. Terkadang kalau ramai dia taat, kalau sendiri dia nggak taat. Kalau ramai ada orang banyak dia rajin, kalau sendiri nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu katanya. Makanya hari ini kemaksiatan itu banyak terjadi dalam kesendirian hari ini, atau dalam kesepian. Nah, maka dari sini kita harus tahu apa yang kita lakukan di dalam kesepian kita. Allah tahu. Allah tahu. Apa yang kita akses secara personal yang orang lain tidak tahu, Allah tahu. Maka dari sini kita mengambil pelajaran dari sini, atau Allah meminta ilmu, tidak ada dari ilmunya Allah, termasuk mafis yang ada dalam kalbu kita, bahkan yang dibisikkan dalam kalbu kita Allah tahu. Coba misalnya kalau kita bedah jasadiah kita ini, uratnya ada berapa itu? Banyak ya? Nah, tapi semuanya Allah tahu. Maka dengan demikian kita harus, ya bahasanya begini, nggak perlu tutup-tutup juga kalau mau Allah gitu, karena Allah tahu semua. Allah tahu. Allah tahu orang yang berzikir, dan Allah tahu juga orang tidak berzikir. Kalau dalam bahasa lainnya, orang mendongkol dan tidak mendongkol itu Allah tahu. Misalnya kan, semuanya Allah tahu. Maka itulah luar biasanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Makanya dalam bab ini, yang maha mengetahui itu Allah. Maka kalau toh itu tidak besar berapa. Kalau dilihat misalnya, ini hanya untuk menunjukkan sedikitnya ilmu kita jika dibanding dengan ilmu Allah. Ketika kelompok Yahudi bertanya tentang ruh, lalu Allah jawab kepada Nabi apa? Kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusan
Tuhanku, atau minal amr, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Allah tidak berikan pengetahuan kecuali sedikit. Sedikit di sisi Allah itu sudah banyak di sisi kita. Sedikitnya di sisi Allah sudah sedikit di sisi kita, sudah banyak di sisi kita. Kita ini kan satu bagian kecil saja dari ciptaannya Allah. Banyak yang dibandingkan ciptaan Allah yang lainnya, apa namanya, ya sepersekian persen atau nggak sampai seberapa gitu. Nah, makanya kita mesti serahkan kembali semuanya Allah. Oke. Itu sifat ilmu. Itu sudah berapa itu? 10. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun. Nah, sekarang al-haya. Al-haya wa hiya sifatun qadimatun bidzatihi tusahhihu lahu al-ittisaf bil qudrati wal iradati wal ilmi was sam'i wal basari wal kalami. Falau lam yakun ta'ala hayyan ma thabatat lahu hazihi sifat. Ini kita bicara hayat ya, hidup itu adalah sifat yang qadim bidzatihi ta'ala, dengan zatnya Allah ta'ala. Kalau tadi kita bicara sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala, sifat ilmu itu sifat yang qadim yang berdiri dengan zatnya Allah ta'ala. Ini juga hayat.